Anda kembali bersama kami di Forum Christiana. Sebelum saya ke Pak Tulus dan Pak Tauhid, karena ini bagian akhir buat Pak Oke. Pak Oke, sekali lagi saya sebenarnya berharap sampai segmen akhir, Pak Oke. Tapi tadi saya meminta tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, bahwa sebenarnya Komisi 6 sudah memperingatkan dan meminta untuk sejak lama ya udah ada digitalisasi supaya masing-masing di rantai pasok itu produsen berapa, di distributor ada berapa supply-nya itu ketahuan dan tadi terupdate terus-menerus sehingga kalau ada masalah dengan mudah untuk dideteksi atau dilakukan atau ditanggulangi. Saat ini itu belum dilakukan? Kenapa Pak Oke? Pak Oke? Kemana? Ke saya? Iya betul, ke Pak Oke. Jadi apa tadi? Ya, saya ulangi. Wah, Pak Oke nih segmen terakhir dibuat Pak Oke, saya harus ubah lagi nih. Oh ya, oke. Saya ulangi. Pak Oke, tadi Pak Oke mungkin mendengar dan menyimak apa yang disampaikan Pak Dedi ya. Pak Dedi sebenarnya di Komisi 6 katanya sudah mengingatkan untuk memang Kementerian Perdagangan tuh sebaiknya punya data digitalisasi saja gitu. Jadi ketika ada masalah ketahuan nanti di produsen sebenarnya ada berapa supply-nya, kemudian distribusi tingkat distributor ada berapa, sampai ke retail Pak. Gitu. Kalau itu kenapa belum dilakukan? Itu yang sudah kami siapkan. Oh, sudah disiapkan. Data, aplikasi dan itu sudah kami siapkan. Oleh karena itu kami bisa memberikan datanya secara rinci kepada penegak hukum, aparat penegak hukum. Bahwa terkumpul di mana, siapa yang melaporkan, dari produsen mana, distributor mana, itu sudah kami siapkan. Ada 34.000 distributor di situ kami sampaikan dan ini menggunakan aplikasi, pasti menggunakan aplikasi karena dalam waktu dekat setiap produsen melaporkan dikirim kepada distributor siapa mengirim ke mana, itu semua terdata sehingga kami bisa menyerahkan datanya secara penuh kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kenapa kami membutuhkan aparat penegak hukum? Karena memang dalam peraturan Menteri Perdagangan kami sanksinya terlalu ringan. Bahwa kalau terjadi masalah bisa dibekukan izinnya atau bahkan dicabut izinnya. Kalau dicabut izinnya ganti perusahaan. Gitu. Nah masalah perilakunya inilah yang harus dilakukan. Yang secara nyata begitu kebijakan dirubah ternyata banjir. Jadi kemana barang selama ini? Dan itu tidak mungkin dalam sehari diproduksi disalurkan kemudian. Jadi dalam tahap ini sekarang dengan kebijakan yang terbaru ini dan sudah terasakan. Tadi siang saya berbicara dengan secara nasional dengan kantor Disperindak dan beberapa pelaku usaha. Dan ternyata saya tanyakan dan semua menyatakan tersedia cukup di retail modern ataupun di pasar tradisional untuk kemasan dengan harga keekonomian. Tapi sekarang mulai permasalahan dengan harga yang ada harga eceran tertinggi. Saya paham yang disampaikan Pak Dedi itu dan itu menjadi salah satu titik. Sehingga dalam aturan ini diperjelas bahwa minyak goreng curah HET ini hanya diperuntukkan untuk rumah tangga, industri mikro dan industri kecil, tidak boleh untuk industri besar, tidak boleh untuk diserahkan ke dairy packer untuk dikemas kembali dijual premium, bahkan ada kemungkinan untuk diekspor. Oke. Nah, masalahnya adalah di tataran implementasi Pak Oke. Aplikasi teknologi yang memang sudah kita terapkan. Masalahnya adalah di tataran implementasi Pak Tulus. Pak Tulus tadi saya mau minta tanggapan soal ini. Ada revisi tadi Pak Dedi bilang ya tepat kebijakan itu di saat itu kemudian harus direvisi. Itu satu. Kemudian ada peraturan. Iya, tapi di tataran implementasi kemudian kita lihat bagaimana faktanya. Pak Tulus melihatnya seperti apa? Ya, pertama secara makro ya atau secara global saya kira sejak awal saya mengatakan bahwa pemerintah telat mengantisipasi tren global terkait dengan kenaikan CPO di ranah internasional ataupun juga pergeseran CPO dari untuk minyak goreng menjadi energi atau biodiesel ya. Itu saya kira pemerintah tidak cepat tanggap, tidak mengantisipasi sehingga ketika terjadi lonjakan di internasional pemerintah nampak gagap. Nah, ketika gagap kemudian dalam merespon dengan kebijakan di level domestik, itu pemerintah kemudian menggunakan jurus coba-coba. Jadi konsumen atau masyarakat ini
dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian dalam hitungan minggu atau hari dianulir demi mengganti kebijakan yang pertama dianggap salah, kemudian diganti B, salah, ganti C, dan seterusnya. Sehingga akhirnya pada akhirnya konsumen sebagai pengguna minyak goreng ya mengalami kesulitan, kesulitan pada sisi aksesibilitas, artinya kita kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan berbagai kategori, baik yang kemasan ataupun juga yang curah, dan kemudian saat ini ada tren kesulitan juga dari sisi keterjangkauan atau affordabilitas. Jadi pada dasarnya harganya mahal gitu ya? Iya, pada dasarnya kalau konsumen kan keterjangkauan, aksesibilitas ada tersedia di pasar dan kemudian harganya terjangkau. Nah, ini yang kemudian publik menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah bentuk kekalahan negara atau pemerintah terhadap pasar, di mana akhirnya negara bertekuk lutut kepada fenomena pasar dan kemudian mengikuti apa maunya pasar, ya. Itu yang saya kira secara awam tidak bisa dielakkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Pak Oke, kalau dikatakan demikian bahwa kok jadi kalah dengan logika pasar gitu, seharusnya kan punya kewenangan untuk buat aturan, untuk mengatur begitu ya, untuk mengawasi, Pak Oke. Sebetulnya begini, ya saya katakan begini, memang ini pokok permasalahannya adalah fenomena dunia yang begitu cepat dan ternyata tidak bisa kita antisipasi perubahannya itu demikian cepat. Sebetulnya dari awal sudah kami siapkan berbagai paket kebijakan dengan melihat trigger price-nya di harga CPO internasional. Jadi Permendag 01 pada awalnya memang melihat tadi trigger price-nya sampai mana. Tapi begitu Permendag 01 diterapkan, ternyata harga CPO internasional bergeraknya lebih cepat dari kebijakan kita. Dan itu selalu kita jaga dengan trigger price. Kalau sampai trigger price-nya seperti ini, maka ini kebijakan yang paling pas. Trigger price-nya seperti ini yang paling pas. Itu yang sudah memang kita siapkan. Sebetulnya ternyata perkembangan harga CPO internasional yang demikian cepatnya ini yang tidak kita antisipasi. Betul itu. Tapi kalau misalnya perubahan CPO internasional normal-normal saja, gitu kan, itu sebetulnya paket-paket kebijakan itu bisa berjalan. Bahkan paket-paket kebijakan tersebut itu sudah dilakukan sejak jauh sebelum tahun 2021. Karena pada dasarnya dalam rangka kemudahan mengendalikan harga, sebetulnya pada saat itu sudah kita siapkan dengan Permendag 36. Kenapa Permendag 36 itu adalah mencoba mengalihkan dari kebiasaan penggunaan curah ke kemasan, gitu kan? Karena tadi kenapa minyak goreng curah itu sangat rentan terhadap harga CPO internasional. Kalau kemasan itu lebih mudah dikendalikan harganya karena daya simpannya yang panjang dan banyak hal lain yang itu sebetulnya sudah disiapkan. Mungkin gini Pak. Dan ini skemanya perubahannya saat ini kenapa larinya itu adalah betul yang tadi disampaikan. Dari sisi produksinya sudah dikawal oleh Kementerian Perindustrian, kami tetap mengawal di pasar. Pak Oke, Pak Tulus ingin menanggapi. Pak Tulus kenapa? Ya begini kan, kalau saya kira persoalannya belum terjawab ya dalam konteks kebijakan makro, di mana dalam ranah awam itu kan kalau kita mengikuti harga pasar tapi kita sebagai importir itu oke. Tapi ini kan kita mengikuti harga pasar, tapi kita sebagai produsen besar, terbesar, sebagai eksportir. Kita produksi 20 juta per ton ya, per tahun ya. Kita tidak bisa melakukan bergen yang lebih memadai gitu loh. Kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia bisa membuat HET dengan baik dan yang melanggar dikenakan sanksi. Nah, kenapa kita tidak? Pak Oke, mohon ditanggapi 29 juta ton per tahun. Iya. 4,9 juta ton. Sekitar 3,4 PKU. Kita produsen terbesar
dunia. Di dunia nih Pak Oke, kenapa kemudian tadi kita kan harusnya nggak bergantung sama saya impor. perlu sampaikan begini, itu Pak Sahat sebetulnya bisa menjawab. Secara umum bahwa produsen minyak goreng itu tidak selalu harus terintegrasi dengan hulu. Jadi berbeda nih. Secara umum memang ada beberapa yang punya kebun dan punya refinery. Saya perlu sampaikan bahwa refinery di kita itu jumlahnya kurang lebih 72 dari 225 produsen minyak goreng. Dan produsen minyak goreng itu ada yang repacker, ada yang refinery. Dan refinery pun tidak harus selalu, ada sekarang produsen minyak goreng yang karena kehilangan bahan baku terpaksa berhenti, gitu kan. Karena memang tidak terafiliasi, tapi secara umum itu adalah boleh dikatakan berbeda antara produsen minyak goreng dengan hulu. Sehingga produsen minyak goreng, walaupun itu terintegrasi, tetap mereka secara internal menggunakan perhitungan harga bahan baku CPO internasional. Jadi walaupun itu terafiliasi secara menyeluruhnya, tetapi dalam internalnya mereka menggunakan harga CPO internasional. Jadi produsen minyak goreng yang disimpulkan terpisah dari produsen hulu. Oke, Pak Oke, saya harus jeda, tapi saya mohon singkat saja buat Anda dengan melihat dinamika. Oke, ada peraturan Menteri Perdagangan yang baru. Melihat dinamika yang terjadi saat ini, ada rencana untuk melakukan revisi kebijakan baru atau ada langkah baru yang akan diambil atau akan fokus ke membuka siapa mafia, siapa yang disebut kartel yang hari-hari ini mewarnai pemberitaan kita, atau langkah apa yang akan dilakukan? Sangat tergantung dari kondisi. Potensi kondisi kemarin, kenapa kami harus merubah kebijakan? Karena ternyata bukan hanya masalah minyak goreng sekarang. Isunya udah mulai bergeser. Ada isu politik, ada isu kerawanan terhadap kesehatan dan sebagainya. Sehingga memang policy itu yang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, bisa kita memaksakan kondisi itu kita ada unpredictable condition saat ini. Begitu kebijakan yang sebelumnya kita terapkan, ternyata ada invasi Rusia ke Ukraina. Itu di luar kendali kita. Anda ingin mengatakan bahwa pemerintah harga minyak nabati tinggi lagi. Anda ingin mengatakan, Pak Oke, Anda ingin mengatakan pemerintah mencoba untuk agile gitu ya dengan berbagai kegiatan yang ada, mencoba untuk taktis gitu ya dengan berbagai kondisi dan dinamika yang terjadi. Itu yang mau Anda katakan ya? Betul, tapi intinya sebetulnya perintahnya sediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Instrumen boleh berbeda-beda, tapi itu yang kita upayakan. Nah, hambatan terhadap penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau itulah yang harus kita lakukan, awasi, tegas dalam pelaksanaannya. Kita paham itu sehingga kami memang harus menggandeng aparat penegak hukum dan ada koordinasi antar kementerian lembaga. Tadi Pak Deddy ingatkan dari hulu ke hilir. Saat ini ibu-ibu yang nonton, siapapun yang sering menggunakan minyak goreng berharap betul bisa terjangkau dan terjangkau. Itu yang diharapkan oleh semua masyarakat yang menggunakan atau mengkonsumsi minyak goreng. Harga terjangkau malah langka. Nah, kita jangan dikasih pilihan gitu dong Pak Oke. Maunya ada seperti Pak Tulus bilang, ada dan terjangkau. Itu yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih. Pak Oke, saya ucapkan terima kasih Anda sudah berkenan untuk hadir di 2 segmen di Forum Christian. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu secara langsung di lain kesempatan. Kami jeda, pemirsa, usai jeda Forum Christian akan kembali untuk Anda.